Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang benarkah dia sudah lupakan aku. Kalian bisa pikirkan orang yang no contact sama kalian. Jangan lupa bantu subscribe, bantu like, and share agar energinya bisa terkoneksi dengan kalian dan orang yang kalian dealkan. Oke? Jangan percaya tarotnya 100%, nggak boleh, karena tarot bukan Tuhan ya guys. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di tarot aku. Oke? So, kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, Allah berikan ya, tanpa ada hambatan. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Oke, kita lihat ya tentang benarkah dia sudah bisa lupakan aku sekarang. Benarkah dia sudah lupakan aku sekarang? Kalian pikirkan orangnya ya guys, dipikirin. Ini tidak ada pertanyaan pribadi, ini general ya. Tolong diperhatikan captionnya ya, dibaca captionnya, judul dari konten ini. Oke, ikuti saja energinya. Insya Allah 90% jadi nyata. Jangan lupa di share ya VT-nya biar terkoneksi dengan kamu. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang atau diperbaiki ya. Oke, kita langsung lihat ya. Kita langsung lihat dengan situasinya dia. Orang yang kalian dealkan. Dipikirin orangnya ya. Oke, kita lihat ya situasi orang yang kalian dealkan. Dibayangi orangnya ya guys, dibayangi. Oke, tarik nafas, bayangi ya, sebut namanya dalam hati kalian. Benarkah si A misalnya udah bisa lupain aku sekarang? Benarkah gitu ya? Nanti kita lihat ya. Kita lihat situasinya dia dulu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Situasinya dia saat ini. Insya Allah 90% ya. Readingan aku jadi nyata seperti biasanya. Oke, kita lihat the Knight of Pentacles, the Moon, and the Seven of Pentacles, the Justice, the Page of Pentacles. Oke, the Ten of Swords. Sebenarnya ini suatu pembayaran karma ya situasinya dia nih. Oh, aku ngelihat energi dari kartunya nih. Baru dibuka aja udah ada wow. Seven of Wands and the Ten of Swords. Dia lagi terpojokan dengan karma buruknya dia. Semua ya hasil dari apa yang dia tanam, the Seven of Pentacles. Ya, ini adalah keadilan dari kehadiran orang barunya ini sebagai pembayaran karma
ya, yang mana dia selama ini menjauhi kamu, selama ini dia mendorong kamu, ya, selama ini dia yang merasa terpojokkan, jadi dia negatif mulu ke kamu, ya, dan ya dia merasa dia udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Mau nggak mau, ya dia harus mengikuti intuisinya dia, memperbaiki apa yang sudah dia lakukan di masa lalu yang dia tanam. Ini keadilan sedang terbuka dalam kehidupannya dia, orang yang kamu pikirkan. Ya. Jadi memang dia ini lagi tersiksa sih sebenarnya ya dengan keadaannya dia gitu loh. Karena ya dia kan coba untuk menjauhi kamu ya. Salah satunya dia kena tekanan juga hadirnya orang baru ya, yang meminta status, yang meminta keadilan. Jadi dia merasa terpojokkan ya. Ini adalah suatu perjalanan takdir juga ya. Jadi nggak bisa dihindari juga. Memang takdirnya sudah begini, sudah tulisannya ya harus dinikmatin ya, harus dinikmatin. Ya, harus dinikmatin. Dan aku ngelihatnya memang dia terperangkap dalam karmic circle. Oke. Three of Swords terperangkap dalam karmic circle, terutama dari ya beberapa mistis ya. Aku ngerasain energinya nih di sini, the High Priestess, seseorang yang optimistik, menjadi orang ketiga dengan jalur cepat ya, bisa. Dan ini menjadi karmic circle buat dia, dan dia terperangkap dalam karma buruk yang tidak bisa dia hindari lagi. Oke. Dia nggak bisa hindari lagi loh, karena bagaimanapun pembayaran karma itu akan dibayar, entah dengan siapanya kita bersama nantinya. Ya, itu pasti ada. Kalau sudah waktunya Tuhan mengatakan ya kita nggak bisa nolak ya. Salah satunya adalah menerima dan perbaiki. That's it. Ya, jangan menolak. Semakin menolak, dia akan semakin banyak ya ujiannya, semakin ya membebani gitu loh. Tapi kalau kita menerima, perbaiki gitu, insya Allah sejalannya waktu karma tersebut akan menjadi ringan. Ya. So, kita lihat lagi. So, di sini dia terbunuh mencoba membuka lembaran baru dengan orang baru, harapan ya akan lebih baik gitu ya. Tapi ternyata apa yang dia tanam ini menjadi suatu ya bayangan saja gitu loh. Dia juga bingung dengan kestabilan hidupnya, bingung dengan perjalanan hidupnya, terutama tentang keuangan. Kita lihat situasinya dia ya. Ace of Cups. The Unknown card. Ten of Pentacles. Three of Pentacles. Guys, orang yang kamu dealkan ini, yang kamu pikirkan, yang kamu tanya-tanya, dia tuh ada orang lain. Ada orang lain, ya. Jadi nggak usah nanya-nanya, aduh, dia gimana, kenapa dia silent treatment, kenapa dia sekarang nggak kontak aku, karena dia lagi sibuk sama orang lain. Ya, dia lagi sibuk dengan kehidupan barunya. Tapi ternyata di perjalanan kehidupan barunya tuh dia bingung. Ya, dia nggak tahu nih yang tulus yang mana. Ya, yang bener sama dia yang mana, bahagianya dia tuh bagaimana. Dia bingung sendiri, guys. Bingung sendiri ini. Di sini tidak ada personal reading sayang ya. Dibaca captionnya. No personal ya. Ini general. Ya. Tidak ada personal, guys. Ya. Di sini general alias umum. Jadi kalian ikutin aja energinya ya. Dibaca captionnya.
Kalaupun kalian kasih gift, aku anggap itu sebagai sedekah berantah ya untuk para kucing anabul liar, karena aku juga rescue kucing ya dari tahun 2020. Insya Allah itu menjadi amal jariah buat kalian dan diganti 70.000 kali lipat. Oke? So, kita lihat situasinya dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Difikirin orangnya. Kalau di channel aku itu sistemnya adalah general reading. Kalaupun mau personal reading itu ada maharnya pribadi. Dan insya Allah uang hasil kerja aku gunakan buat sedekah lagi, karena aku juga merawat anabul liar yang ada di rumah dari tahun 2020. Dan ditambah lagi sekarang aku dititipkan amanah anak yatim di rumah aku dan 3 janda. Itu semua meninggal ya, dan berbeda-beda orang ya guys ya, berbeda-beda orang gitu. Jadi uangnya itu insya Allah aku sedekahkan lagi ya guys. Jadi tidak ada yang gratis, maaf ya. Tidak ada yang di TikTok nggak ada personal reading ya. Kalau mau di YouTube silakan cek di YouTube, ditanya maharnya sama admin aku ya. Kita lihat tentang situasinya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dibayangi orangnya ya guys, orang yang tidak kontak sama kamu. Terus kamu juga bingung apa dia masih sayang sama aku, apa dia sudah sama orang lain. Ini jawabannya ya. Dia ada orang lain ya. Salah satunya bisa jadi dia dijodohkan sama keluarga. Semua karena uang ya, atau karena marga di sini. Makanya dia bingung nih tentang ketulusan cinta yang benar yang mana. Karena dia ya diberikan banyak tawaran ya, salah satunya dari keluarga juga yang ikut campur ya, salah satunya. Kita lihat Ace of Cups, the Clarify. Insyaallah giftnya kalian aku gunakan buat sedekah. Kalau yang udah tahu channel aku dari tahun 2019 di YouTube, pastinya kalian sudah paham ya. Tinggal mengikuti aja. Oke, kita lihat. Makasih atas giftnya. Insya Allah diganti 70.000 kali lipat ya. Aku nggak bisa mengganti, tapi Allah yang ganti ya. Dengan kebaikan, keberuntungan setiap saat ya. Aku hanya bantu dalam doa aja. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat Ace of Cups-nya. Situasinya dia tuh kan, ini ada campur tangan dari keluarga ya guys. Jadi memang dia kayak dijodohin gitu atau dikenalin dengan seseorang. Ya, kita lihat lagi situasinya dia. Tuh. Disuruh memberikan keputusan mana yang kamu pilih, keluarga atau pasangan ya. Tuh ya, diberikan 2 pilihan dia ya, diberikan 2 pilihan karena ya salah satunya materi ya, materi sih. Kita lihat dia processingnya dalam situasi sekarang tuh dia bingung ya. Salah satu dia mencintai kamu, tapi dia juga menyayangi keluarganya. Jadi dia bingung ini, masa depannya dia mau kemana. Tuh, ya bingung dengan cinta, sayang dengan kamu. Ya, kita lihat lagi. Ya, the unknown card tuh. Sebagian dari kalian memang sudah menjadi suami istri, ya, atau ini adalah koneksi twin flames yang mana kalian terkoneksi secara batin ya, walaupun jauh tapi masih terkoneksi, ataupun sudah bercerai juga masih terkoneksi. Kita lihat lagi, tuh kan, bingung dia, dihadirkan orang baru, kamu dan seseorang, dan dia juga kena pengaruh dari keluarga, dari temen
ya, the Ten of Pentacles, tentang lu nerima yang benefit aja, yang menguntungkan lu lah gitu ya. Makanya dia bingung gitu loh, masa depannya tuh mau kemana, siapa yang tulus ya. Karena di sini pun dia bisa jadi nanti dijadikan orang ketiga ke depannya, makanya dia ada rasa takut dan bingung juga ya. Kita lihat the Three of Pentacles-nya. Tuh, the karma kan, I just say tadi, dia juga ada rasa takut guys. Ya, ada rasa takut, aduh ntar gue dijadiin orang ketiga juga nih. Tadi aku baru ngomong kan, Tuhan kasih tuh. Kan dia nekat nih, ngikutin kata teman, kata keluarga gitu ya. Sehingga dia ninggalin kamu without reason ya. Jadi nggak ada alasan gitu untuk ninggalin kamu dibuat bingung, pada akhirnya kamu mengambil keputusan sendiri kan gitu kan. Nih dia takut nih, resikonya dia adalah karma. Three of Pentacles, dia takut banget apa yang diambil ya mau nggak mau ya harus menerima karmanya nantinya, mau cepat atau lambat ya ada karma. Tuh kan, Ten of Wands, Four of Wands, the Nine of Pentacles, the Knight of Pentacles, the Five of Wands, the Seven of Swords. Guys, kalaupun dia kembali ke kamu, ini saran aku ya. Kalau yang sudah menikah sih ya terusin aja, jangan cerai lah ya, jangan, nggak boleh. Karena ujian itu kan ibadah ya, ujian nikah itu ibadah sampai seumur hidup. Bahkan sampai setelah pasangan meninggal, kalau memang masih mau ketemu di surga ya harus jangan menikah lagi gitu kan. Harus bisa soleha gitu biar ketemu di surga gitu. Resonate aku posisi pacarnya. Iya, di ini aja ya, kalau ngikutin channel aku diikutin aja ya. Insya Allah ini banyak yang resonate kok sayang. Kalau bisa nanti berlangganan ya, nanti aku mau bikin video lagi khusus yang berlangganan di TikTok. Oke? So di sini aku ngelihatnya memang dia tuh lagi stalking, gimana caranya bisa kembali lagi sama kamu, tapi dia nggak mau ngecewain keluarga. Ini lagi konflik batin nih dari dramanya dia ya. Ada keinginan dia untuk perbaiki lagi dan kembali sama kamu, memberikan janjinya dia untuk bisa berumah tangga sama kamu atau kembali rujuk ya di sini. So ini karmanya berat ya, yang harus dia tanggung. Karmanya berat ini ya, karmanya berat. Dan aku ngelihatnya di sini memang dia harus menanggung bebannya dia sendiri ya, dari petualangannya dia, dari kebebasannya dia ya. Dan aku ngelihatnya memang dia juga orangnya nekatan sih, penasaran gitu ya, masih suka senang-senang, hura-hura juga. Jadinya dia memang belum bisa berkomitmen secara serius ya, aku ngelihatnya belum bisa. Dan ya aku sih ngeliatin energinya ya, dari ngerasain energinya dia tuh lagi bingung sih, ini kedepannya gue kayak gimana ya gitu, karena kehidupan dia lagi nggak mengenakan. Kita lihat, benarkah dia sudah lupakan aku sekarang? Kalian bayangi orangnya ya guys. Kalian bayangi, kalian pikirkan, ditarik energinya ya. Benarkah dia sudah lupakan aku sekarang? Guys,
Four of Pentacles, I don't think so ya. I don't think so. The Eight of Swords and the Hangman. Kita lihat lagi satu lagi. Oke. Apakah dia sudah the Three of Wands, Six of Swords? Kita butuh satu, bukan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Four of Pentacles, the Eight of Swords, the Hangman, and apakah benar dia sudah lupakan aku? Six of Swords tadi sudah keluar. Mentok ya, jadi pengen move on setengah sih. Jadi kayak dia tertahan dengan kesalahan dia. Dia tertahan dengan kegelisahan dia. Dia depression nih, hidupnya kayaknya memang stuck dalam ketakutan ya. Mencoba move on sih, dia terpaksa move on dari kamu, tapi sebenarnya nggak bisa ngelupain kamu. Eight of Pentacles, the Four of Pentacles, ya, and the Eight of Swords, the Hangman. Kisah kalian ini masih menggantung guys, masih belum selesai, unfinished business. Tapi dia mencoba memaksakan diri. Ya, dengan salah satunya menjalankan hubungan dengan orang ketiga. Bisa saja mereka menikah sudah, tapi pikirannya masih ke kamu. Ya, pikirannya masih ke kamu ini. Dia udah nikah ini. Ya, dan dia bingung. Ya, dia bingung dengan masa depannya dia karena ya banyak drama yang terjadi dalam hidup dia. Ya, dan dia stuck nih dalam percintaan, masalah keuangan, dan juga tentang kejujuran hidupnya dia stuck. Dengan orang baru juga tidak ada perubahan yang lebih bagus sih, karena terperangkap dalam kekosongan. Matanya ketutup, hatinya terikat ya dengan hal-hal yang negatif. Ini terikat dengan ilmu sihir kalau aku lihat sih. Karena kenapa? Ya karena ada ini ya, burung gagak ya. Burung gagak kan tipikalnya ya tentang ilmu hitam, kegelapan. Jadi memang masih dikunci sama orang barunya. Ya, dikunci. Dia terpaksa move on tapi bukan dari hati. Ya, dan dia terperangkap dalam kebingungan, dalam ketakutan. Kenapa? Ya karena masa depannya ini akan selalu menggantung hadirnya orang ketiga terus, dan itu adalah nyata, real ya, karma real itu nggak bisa dibohongi lagi. Entah kapannya pasti ada aja orang ketiga hadir. Ya. Kita lihat the Queen of Wands and the Hierophant, the Ten of Wands, Page of Wands. Aku ngerasanya sih ya memang kamu sudah lebih bijaksana ya, belajar memaafkan, menerima perjalanan kehidupan kamu. Berat rasanya, tertekan juga. Salah satunya mendengar kabar dia sama orang lain, sedangkan kalian saling cinta. Ya, tapi ya kamu coba untuk optimis menjalani beban hidup ini dengan cara pelajari lagi
tentang spiritual agar kita lebih bijaksana dalam mengambil langkah, terutama ucapan ya. Di sini aku ngeliatnya. Dan aku ngerasanya kalian nih cukup optimistik juga ya dalam memberikan suatu kehidupan buat kalian sendiri, walaupun beban banget ya untuk dibawanya dalam perjalanan, tapi kalian yakin semuanya akan ringan. Jadi memang kalian ini belajar bijak dalam menghadapi ujian kalian sekarang ya. Justru dia ya mencoba memaksa move on, ini maksa ini move onnya, tapi malah ini menyiksa dia. Dia terperangkap dalam penyakit juga yang nggak ada sembuh-sembuhnya ini. Kalau The Hangman ini kan yang nggak ada ending ya. Ibarat dari kaki kepala darah itu kan pasti kalau di ya kepala kita ke bawah pasti kita pusing, depression ya kan. Bahkan bisa juga mati dalam keadaan ya darah mengumpul ya di otak ya. Karena sebenarnya kekuatan kita tuh ada di kaki guys. Makanya banyak yang bersyukur gitu. Kalau mau pagi hari atau malam atau lagi sholat dah ngomong ke kaki gitu loh kan. Kita jarang ya ngomong ke kaki ya. Ngomong dah tuh ya, kalau aku sih gitu sih, aku ingin ya ngomong ke kaki, hai kaki aku, makasih ya udah nemenin aku sampai sekarang. Alhamdulillah, tolong dibawa terus ke dalam kebaikan aja, jangan yang keburukan, dituntun yang baik-baik. Sehat terus ya kaki aku, gitu ya. Aku gitu guys. Soalnya alhamdulillah sih, ya dari perjalanan yang gak baik, karena kita menghargai tubuh kita juga ya. Jadi ya udah, alhamdulillah ke arah yang lebih baik. Pelan-pelan memang gak ada yang nggak ada yang instan gitu ya. Manusia kan jarang terima kasih kepada anggota tubuh, terutama kaki ya kan, jarang guys. Padahal mah kaki itu yang paling menopang hidup kita loh. Kita tanpa kaki nggak bisa ngapa-ngapain loh ya. Ya kita lihat lagi ya the Four of Pentacles-nya. Jadi banyakin bersyukur apa yang kita miliki di badan kita ya. Gitu. Banyak orang ingin punya kaki ya kan. Kita yang normal kakinya harus banyakin bersyukur dan berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Four of Pentacles, Six of Pentacles, the King of Cups. Sorry guys, energinya. The King of Swords. Dia stuck ya, perasaannya tuh ke kamu, tapi juga ke orang lain. Salah satunya dia ego. Makanya dia nggak ada perubahan kehidupan dengan orang barunya ya. Malah lebih depression dia dengan orang baru. Bisa jadi dia akan meninggalkan orang ketiganya, tapi jangan sampai kamu dijadikan orang ketiga. Paham ya? Jangan. Terus gini loh, misalnya kamu misalnya udah cerai nih sama dia gitu ya, bukan yang masih menikah ya. Kamu yang udah cerai, terus dia putus deh tuh sama orang ketiga, terus balik lagi ke kamu. Akhirnya kan kamu yang jadi sesudah itu yang orang ketiga ya. Terus nggak lama dia ternyata masih hubungan dengan orang ketiga. Jangan sampai ya, jangan sampai ya. Karena itu hanya menjerumuskan kamu ke dalam karma circle lagi, karmic circle. Dan itu akan membuat kamu sulit untuk bergerak lagi. Ya, kecuali kamu masih berumah tangga ya. Ya mau gak mau harus pertahankan rumah tangga gitu loh. Ya tuh,
So, aku ngelihat dari energi ini, ya, dari kartu energinya, akan ada beberapa orang suka sama kamu, datang memberikan kehidupan baru. So, pilih yang terbaik. Kalau kamu masih menikah, pilihlah yang menjadi suamimu atau istrimu, ya, karena itu sudah bagian tanggung jawabmu. Tapi kalau sudah bercerai, so you can to choose anyone, but carefully, tetap hati-hati, ya. Ingat, jangan sampai terulang lagi hubungan yang toksik, ya. Kita lihat lagi the Eight of Swords-nya. Dia belum lupain kamu ya, tapi mencoba melupakan kamu. Ya, mencoba melupakan kamu, but they are cannot. Ya, new life just make them depression. Tuh ya, wih. Tuh, ini adalah karma dari kamu sih sebenarnya. Karena kamu sudah dikhianati ketulusan kamunya ya oleh dia. Oh my god, they're still stalking you. Dia masih stalking kalian ya. Aduh. Ini orang belum bisa ngelupain kamu. Seriously. Iya mam, dikhianati aku berkali-kali. Ya kalau masih menikah ya pertahankan dulu ya. Sampai memang waktunya Allah suruh jeda, break, ya udah. Tapi bukan berarti dalam processing kita terkena musibah terus kita nggak rubah diri juga gitu ya. Jangan, tapi kita rubah diri gitu, rubah mindset ya. Oke, kita lihat lagi. Dia masih stalking kalian ya. Masih stalking kalian. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup dia saat ini adalah karma dari perbuatannya dia. Kita lihat The Hangman, tuh ya. Ini konflik batin secara spiritualnya. Kita lihat lagi. Dia ninggalin aku dengan, iya kan udah dibilang. Dia ninggalin kalian itu tanpa ada alasan. Ya, paling minim itu ya bilang, I'm busy with my work. I'm busy with my life. Jadi aku sibuk dengan kehidupan aku sendiri. Udah banyak masalah gini. Padahal masalah dia buat sendiri, ya kan. Terus tiba-tiba dia menghilang lah, ghosting karena takut kamu salah satunya posesif. Kedua, takutnya kamu selingkuh lagi sebelum dia selingkuh. Ketiga, takut kamu endingkan dan dapat yang terbaik. That's all. Ya. Itu yang ada di pikirannya dia sih, negative thinking terus gitu loh. Padahal dia sendiri yang memulainya, dia sendiri yang ketakutan gitu ya. Ibarat maling teriak maling. Gitu ya. Kita lihat The Hangman. Ace of Swords, see the moon. They cannot see clearly about their life now. Nggak bisa melihat dengan jelas tujuan hidupnya mereka bagaimana ya sekarang. Ya, ini banyak banget drama. Terperangkap dalam dramanya mereka sendiri. Tuh kan. Jadi mereka bingung dengan perjalanan hidupnya mereka. Dia juga bingung mau komunikasi sama kamu, but they still in the drama, still including. Jadi masih masuk dalam dramanya. Jadi belum bisa mau lupain kamu, but still thinking of you.
masih mikirin kamu. Salah satunya tentang kejujuran ya, yang masih dia tutupi selama ini. Dia stalking kamu, yes, very much, it is. Pakai fake palsu, apa namanya, akun palsu, iya, akun palsu aku lihat. Dia menjadi orang lain, ya, dia menjadi orang lain ini. Hey guys, they try to move on from you, but cannot. Nggak bisa. Karena dia melihat kamu tuh seseorang yang tulus, jujur, bisa tegas juga sebenarnya. Dia tahu gitu ya. Dia tahu kamu tegas, kalau udah sekali ngambil keputusan itu luar biasa, dan itu membuat dia takut, makanya untuk berkata jujur sama kamu dia ngeri gitu ya. Salah satunya ketika kamu sudah tersakiti, ya ucapan kamu juga selalu menjadi nyata, itu yang dia pikirkan, dia takut banget. Ya. Dan ya dia terperangkap dalam tujuan hidupnya dia sendiri. Terutama dari dramanya ya. Sini aku lihat. Dan ya dia harus bisa menanggung berat beban karmanya dia sendiri ya. Mau tidak mau gitu loh. Dia harus menanggungnya. Dia nggak bisa menolak lagi. Iya, di sini dia takut. Itu ada justice. Justice itu kan keadilan, karma, ya kan? So, ya dia depression karena kehidupan dia dengan orang barunya pun tidak nyaman, karena terikat salah satu dari ilmu hitam juga ya, atau terikat dalam seksualitas. Mungkin dia menghamili, jadi orang ketiganya menuntut, ya, atau tentang keuangan juga ini bisa. Dia memakai hartanya orang ketiga gitu ya. Jadi ya banyak hal yang membuat dia sulit bisa kembali lagi ke kamu saat ini ya. Sulit. Karena banyak hal yang dia tutupi. Ya, banyak hal yang dia tutupi di sini. Dia bingung gitu loh. Bingung dengan dramanya gimana ngelepasnya. Sedangkan kamu di sini sebenarnya sih fine-fine aja ya. Kalau dianya jujur gitu loh. At least jujur aja lah. Pasti fine-fine aja, walaupun terkadang sakit itu pasti, namanya manusia ya. Tersakiti pasti ada rasa kecewa. Tapi kalau aku lihat di sini ya, kalau dianya jujur sama kamu ya, sama kita nih ya, yang merasa tersakiti, everything will be okay gitu loh. Karena nggak ada manusia yang sempurna kan gitu. Makasih atas hadiahnya, giftnya, insya Allah berkah ya. Makasih orang baik, insya Allah berkah buat kalian. Dia belum bisa lupa, terpaksa move on. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Bisa jadi dia jadi orang ketiga juga, ya. Iya, melorotin uang perempuan atau laki-laki ya di sini ya. Karena ini energi bukan fisik. Makanya dia merasa ada hutang, ada ikatan, tapi bukan ikatan cinta sih. Bukan ikatan cinta ya, bukan. Tapi ikatan suatu materi dan hawa nafsu. Ya. Tuh, dia stres memikirkan tuh journey hidupnya dengan orang baru ini akan seperti apa. Dia takut banget. Dan dia takut kalau kamu sama orang baru yang lebih baik. Ini yang dia takutin. Kalian ini bisa saja long distance. Ya, aku ngelihatnya. Dia belum bisa lupain kamu, tapi memaksakan diri untuk move on. Kita lihat ininya ya, orakelnya.
Kalian bisa tonton di YouTube aku, banyak banget channelnya di sana, apa namanya, konten-konten yang bisa membantu kalian untuk healing, terutama dari rasa trauma yang tadinya bucin, yang kena sihir, pelet. Insya Allah di situ nanti bisa terkikis ya. Kalau bisa di personal reading itu lebih baik gitu ya, karena itu general kalau di konten. Oke, kita lihat dengan dia merosot. Diam. Dengan oracle-nya. Apakah dia benar lupakan aku sekarang? Persen saat ini ya, you live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current circumstance. Cooperation. In your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has a value. Elevation. You are making the conscious decision to rise your vibration of love. Gratitude. Dia harusnya banyak bersyukur ya, harusnya dengan kehidupan yang dia miliki sekarang, mau baik atau enggaknya, mau bahagia atau enggaknya, dia harusnya banyak yang bersyukur gitu loh. Karena segala sesuatunya itulah adalah efek dari dosa kita, dosa keluarga kita, dari dosa leluhur kita, orang tua kita ya terutama. Jadi di sini the present, you live in the moment. Dia harusnya bersyukur dengan keadaan gitu ya, dan bisa membawa suatu kebahagiaan dalam kehidupan dia gitu. Dan dia harus bisa kooperasi lagi, yaitu prepare lagi, planning lagi gitu loh. Dan harus bisa memanifestasi dirinya itu dengan belajar pengalaman orang lain. Misalnya gini, ya belajar pengalaman orang lain gini ya. Wah, dia kalau selingkuh begitu tuh caranya tuh, tapi efeknya juga begitu. Wah, ini mah kalau dilihat dari cerita sana sini sama gitu, walaupun berbeda arah gitu ya, tapi ujungnya sama, kesengsaraan, kemelaratan. Ya kalau nggak buru-buru berubah, elevation, you are making decision. Jadi ya harus di otak alam bawah sadarnya itu dirubah mindsetnya gitu loh, agar mendapatkan suatu penaikan cinta kasih yang benar-benar tulus, sejati. Itu kan gak mudah. Salah satunya adalah perbanyak bersyukur, yang bilang aku tadi ya, belajar menerima keadaan, belajar melepaskan kontrol dalam situasi. Tapi bukan berarti kita lepas-lepasnya, jangan, tapi juga mengontrol apa sekiranya yang gak baik, entah itu teman, entah itu ya salah satu keluarga juga, ataupun pekerjaan, bahkan juga ya penghasilan. Kalau sekiranya gak membawa kebaikan, ya kalau bisa dirubah mindsetnya, cari yang lainnya gitu ya. Dan aku ngelihatnya di sini ya dia harus bisa belajar bersyukur sih ya. So aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan, jaga diri kalian dan tetap menjadi orang baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.